فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Bersabar atas takdir Allah, tidak mudah mengeluh kepada manusia, terutama di media sosial. Saya tekankan ini baik-baik. Perkara sekolah murah, sekolah mahal, itu salah satu gara-gara terbesarnya seorang yang sudah ngaji tidak mengamalkan tauhidnya. Pantang ahli tauhid untuk membuat status keluhan di hadapan manusia, apalagi di media sosial. Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri pernah berkata, ketika beliau melihat rajulan syaka dhiqa halihi amama qaumih, melihat seseorang mengadukan nasibnya di hadapan kaumnya, sulit hidupnya, miskin, banyak hutang, sulit bayar uang daftar ulang dan seterusnya. Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, salah satu imamul muhadditsin, mengatakan, ya hadza syakauta ila alladhi yarhamuka, syakauta alladhi yarhamuka ila alladhi la yarhamuk. Wahai fulan yang suka mengeluh. Ada manusia-manusia begitu, duduk di sampingnya yang ada cuma cerita-cerita sedih tentang kehidupannya, enggak pernah lisannya mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wahai fulan yang suka mengeluhkan sulitnya hidupmu, sesungguhnya ketika engkau mengeluh, engkau telah mengeluhkan Allah yang menyayangimu kepada makhluk yang tidak menyayangi. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika mengomentari perkataan Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, beliau mengatakan, hadza ghayatul jahl bil mashku wal mashku alaih. Ini adalah puncak kebodohan tentang Allah yang diadukan dan kebodohan tentang makhluk yang seseorang mengeluh kepadanya. Ahli tauhid pantang untuk mengeluh di hadapan manusia, apalagi sampai membuat status di sosial media. Kapan bisa dia bersabar? Ingat kematian, bahwasanya di dunia cuma sementara. Dan salah satu kenyataan realita yang pasti, kehidupan setelah kematian lebih lama dibandingkan kehidupan di dunia. Kehidupan di dunia, amar ummati baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur umatku tidak lebih daripada 60 sampai 70. Sangat sedikit yang lebih daripada itu. Untuk apa mengeluh? Untuk apa mengeluh? Sedangkan kita belum pernah mengeluh tentang kehidupan yang akan kita hadapi, yang lebih panjang, lebih sulit, lebih sempit. Bayangkan sekarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat 1435 tahun yang lalu. Di dalam kuburnya para sahabat demikian, para tabi'in demikian, para tabi'ut tabi'in demikian, ulama-ulama setelahnya demikian, muslim yang hidup di zaman mereka juga demikian. Lama, hidup 1000 tahun. Apa bekal kita? Itu yang membuat seseorang akhirnya sabar menghadapi kehidupan. Cuma sebentar. Untuk apa mengeluh? Saya katakan sekali lagi, pantang ahli tauhid untuk mengeluh di hadapan manusia. Mengeluhlah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala saat sepertiga malam terakhir. Inna nasyi'atal lail hiya ashaddu wat'a wa aqwamu qila. Sesungguhnya ibadah yang tegak pada malam hari asyaddu wat'a, tepat sasaran, lebih tepat sasaran, dan lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya beri tips bagaimana kita berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, idza jalasta baina yadayillah fi dhalamil lail, jika engkau sedang duduk di hadapan Allah
saat kegelapan malam di sepertiga malam terakhir. Wa tas'alu minhu hajah, dan engkau sedang minta hajat kepadanya, berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasta'mil akhlaqal atfal, maka gunakanlah kelakuan anak-anak kecil saat minta kepada orang tuanya. La yatrukul walidain hatta yu'tah, dia akan tantrum, merengek, menangis sejadi-jadinya kepada orang tuanya sampai dikasih apa yang diminta, baru selesai. Begitu seorang ahli tauhid, begitu ahli tauhid, tidak mudah mengeluh kepada makhluk, rengeknya kepada Allah. Lahu awil, merengek sejadi-jadinya di sepertiga malam terakhir. Begitu seseorang yang benar-benar akan mengingat kematian di dalam segala macam kehidupannya, saat lapang mengingat kematian akan tetap menjalankan, menempatkan dia istiqamah di jalan Allah, penuh dengan kesyukuran, tawadhu, menyandarkan apa yang dia dapatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia dari Allah. Tidak menyombongkan diri, tidak merendahkan manusia, tidak ujub dengan hartanya karena mengingat kematian. Sebaliknya, yang apabila dia mendapatkan kesulitan di hidup, ekonomi, wafat, orang yang dicintai, kekurangan harta, makanan, sulit untuk bayar sekolah, maka dengan mengingat kematian dia senantiasa akan sabar, penuh tawakal, penuh bersandar hati kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah mengeluh kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, layaknya para nabi. Saya pernah bertanya kepada Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin, wahai Syekh, mengapa sabar itu sangat sulit? Dan itu sebenarnya adalah curhatan pribadi. Mengapa sabar itu sulit? Beliau mengatakan, li'anna sabra manzilah la yablughuha illa ulul azmi minar rusul. Karena kesabaran tidak didapat kecuali orang-orang yang dari para rasul, dari kalangan ulul azmi. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah sebagaimana bersabarnya para rasul dari ulul azmi. Dengan mengingat kematian seseorang akan sabar, tahan banting. Imam Syafi'i pernah berkata, minas sa'adah, termasuk daripada kebahagiaan, kitmanul faqr hatta yadhunna an-nas annaka ghani, menutupi kemiskinan sampai orang-orang mengira kamu itu orang kaya. Itu kebahagiaan. Itu kebahagiaan seorang muslim. Kapan kita bisa seperti itu? Ketika kita mengingat kematian. Maka mengingat kematian banyak sekali faedahnya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mengambil faedah-faedah lagi dari mengingat kematian, maka saya ingin menyebutkan tentang hakikat mengingat kematian. Apa sebenarnya hakikat orang mengingat kematian? Yang pertama, hakikat mengingat kematian adalah mengingat sesuatu yang pasti datang tetapi tidak tahu kapan datangnya. Dan ini yang jadi masalah. Ini yang kadang-kadang membuat seseorang terlena, terperosok di dalam maksiat atau kecanduan dengan maksiat tersebut. Dia tahu ada kematian, tapi dia tidak tahu kapan datangnya kematian untuknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Maka hakikat mengingat kematian adalah
seseorang mengingat sesuatu yang pasti datang. Al-mautu hatmun lazimun. Kematian pasti datang. Tetapi yang jadi masalah adalah dia tidak tahu kapan datangnya. Kematian pasti datang kepada setiap insan sampai Sayyidu waladi Adam mati. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun telah datang kepadanya kematian. Dalam surat Az-Zumar ayat 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mati dan mereka pun mati. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 34, "Wa ma ja'alna min qablikal khuld, afa in mitta fahumul khalidun." Dan kami tidak jadikan wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld, dan kami tidak jadikan untuk seorang manusia pun sebelum engkau kekekalan. Apakah jika engkau mati mereka akan kekal? Ini ayat menunjukkan bahwa semua dari kita pasti mati. Pasti akan berpisah ruh dari tubuhnya dengan rasa sakit yang sangat berat. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala pernah menjelaskan tentang pengertian definisi mati. Beliau mengatakan, mufaraqatur ruhi lil jasad ولا يحصل ذلك إلا بألم عظيم جدا وهو أعظم الآلام التي تصيب العبد في الدنيا. Kematian adalah berpisahnya ruh dari jasad. Semua dari kita akan merasakan itu. Dan itu tidak terjadi kecuali dengan rasa sakit yang sangat berat. Dan dia adalah rasa sakit yang paling berat dirasakan oleh seorang hamba di dunia. Pasti kita akan rasakan itu. Ini hakikat pertama mengingat kematian. Kematian pasti datang kepada setiap orang. Tetapi kita tidak tahu kapan datangnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "A'udzu bi'izzatika alladzi la ilaha illa anta alladzi la yamut wal insu wal jinnu wal insu yamutun." Aku berlindung ya Allah dengan keagunganmu yang engkau tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau yang tidak pernah mati. Sedangkan manusia dan jin pasti akan mati. Cuma sekali lagi saya katakan, kita tidak tahu kapan, di mana seseorang akan mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat 34, "Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah." Sesungguhnya Allah di sisinya, hanya di sisinya, hari pengetahuan dibangkitkannya hari kiamat. Wa yunazzilul ghaith, pengetahuan kapan menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, mengetahui apa yang ada dalam rahim. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada, dan seseorang tidak mengetahui apa yang akan dia perbuat besok hari. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, seseorang tidak mengetahui di daerah mana dia akan mati. Karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallah idza arada qabda ruha 'abdin bi ardin ja'ala lahu fiha hajah." Hadis riwayat Tirmizi. Sesungguhnya Allah jika menginginkan untuk mencabut nyawa seorang hamba di sebuah tempat, Allah akan jadikan hamba tersebut memiliki hajat di tempat tersebut. Maka hati-hati saat kita pergi kemana, saat kaki ini melangkah kemana, motor ini dijalankan kemana, mobil ini kemana, safar kemana, jangan-jangan itu adalah Allah menginginkan kita untuk mati di tempat tersebut. Bagus kalau seandainya orang mati di kota Madinah, di kota Mekah. Apalagi nih, saya beberapa hari ini juga saya
motivasi orang-orang yang diluaskan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala agar bermudah-mudahlah pergi ke tanah suci yang mana visanya sekarang mudah, bisa bolak-balik, tinggal lama di sana, pergi ke Indonesia hanya sekedar melihat perusahaannya, jalan aman, kembali lagi karena memang tujuannya ingin mati di sana. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hakikat mengingat kematian adalah mengingat sesuatu yang datang dan tidak pernah terlambat, tepat waktunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 61, "Fa-idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ah wa la yastaqdimun." Jika telah datang batas waktu mereka untuk hidup di dunia, ajal mereka, maka para malaikat tidak akan terlambat walau sekejap pun, tidak akan terlalu cepat. Ini yang membuat kita harus berhati-hati. Ada perkataan menarik dari Fadilat Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan, wal maut la yufarriqu baina saghirin wa kabir. Kematian tidak membedakan antara anak kecil orang tua, wa dzakar au untha, laki-laki atau perempuan, wa baina maridhin wa sahih, antara orang sakit orang sehat. Fayadkhulu al-mautu ila al-bait, kadang kematian masuk ke dalam rumah, wa yakunu fihi rajulan musinnan wa syakhsan akhara maridan. Di dalam rumah tersebut ada orang yang sudah tua, ada orang yang sedang sakit. Kita Pak, kalau seandainya berkunjung ke rumah kakek, nenek, sudah di atas kasur tidak bisa ngapa-ngapain, itu coba jujur antum, di dalam hati, ini paling sebentar lagi nih mati. Betul? Betul enggak? Ternyata Pak, fayakhudhu man minal baiti as-sahha man fih. Ternyata kematian hinggap datang kepada siapa yang paling sehat, paling muda di rumah tersebut. La yufarriq baina saghir wa kabir. Tidak membedakan antara anak kecil, orang tua, beda sahih wa marid, antara orang sehat, orang sakit. Hati-hati Pak. Kemudian beliau mengatakan, fala yumayyizul mautu baina saghirin wa kabir, wala ilma li ahadin binihayatihi wala li ajalihi wala ajalihi. Maka kematian tidak membedakan antara anak kecil, orang tua. Tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang kapan akhirnya, kapan ajalnya. Dan dia tidak pernah terlambat. Itu hakikat yang kedua dari mengingat kematian, bahwa kematian jika datang maka dia tidak akan terlambat. Oleh karenanya siap-siap, jangan-jangan yang paling muda, paling sehat lebih cepat meninggalnya dibandingkan yang sudah tua sakit-sakitan. Seorang dokter berkata kepada pasiennya, "Pak, besok sore kita operasi besar, semoga Bapak sehat." Besok pagi dokternya mati sebelum pasiennya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, hakikat mengingat kematian adalah mengingat kematian berarti mengingat bahwa kalau kematian sudah datang, terputuslah waktu beramal. Hati-hati. Terputuslah waktu beramal. Kalau kematian sudah datang, terputus waktu beramal. Di dalam Al-Quran ada ayat yang disebut dengan ayatul rajah, ayat minta pulang, minta kembali. Allah berfirman dalam Al-Quran,
hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Sehingga jika datang kepada salah seorang dari mereka kematian, orang kafir, maka dia mengatakan, wahai Rabbku, irji'un, irji'un, kembalikan aku. Dan di situ orang ini mengatakan irji'uni, seakan-akan dia memohon dengan penuh minta, karena dia pakai dhamir jamak, mengagungkan Allah. Ya Allah yang Maha Agung, kembalikan aku. Ngapain? Masih main-main, leha-leha, rebahan, jalan-jalan? Enggak. La'alli a'malu salihan, agar aku bisa beramal saleh. Amalu salihan, salihan kata nakirah yang menunjukkan kepada sedikit, walau hanya sedikit aku bisa beramal. Kembalikan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ayat ini faedahnya untuk kita sekarang. Sekarang kita di dalam keadaan seperti itu. Sekarang kita di dalam angan-angan orang ini. Sekarang waktunya kita lakukan ayat ini. Jangan nanti. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Seorang hamba akan mengatakan, alangkah baiknya aku beramal saleh ketika aku hidup, agar aku bisa mempunyai bekal untuk kehidupanku ini. Kehidupanku ini maksudnya adalah kehidupan setelah kematian. Ini hakikat yang ketiga dari mengingat kematian. Setelah mati tidak ada waktu untuk beramal. Tanamkan itu baik-baik, jadikan sebagai sebuah keyakinan, amalkan. Sekarang waktunya. Orang ini, Rabbirji'un la'alli amalu salihan, ya Allah kembalikan aku agar aku bisa beramal saleh. Kita sekarang seperti yang diinginkan oleh orang ini, beramallah. Fadilat Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah, beliau mengatakan, perhatikan baik-baik, wal mautu huwal faisal baina hadhihi ad-dar wa daril qarar. Kematian adalah pemisah antara hidup di dunia ini dengan hidup yang akan selama-lamanya. Wal fasil baina waqtil amal wal jazaa'i alaih. Kematian adalah pembeda antara waktu beramal dan waktu mengambil ganjaran pahala atas amal tadi. Wa huwal haddul fariq baina taqdimiz zat wa mulaqati jazaa'ih. Kematian adalah pembeda, pemisah antara pengumpulan bekal dan mengambil hasil dari pengumpulan tersebut. Pada ikhwan yang dirahmati, dan jujur, ketika saya berbicara seperti ini, tidak ada yang lebih malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali saya. Mungkin yang paling sedikit bekalnya adalah saya di hadapan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Ayo kita beramal dengan mengingat kematian. Salah satu hakikatnya adalah memperbanyak amal, karena setelah mati tidak ada beramal. Walau satu huruf pun dari Al-Quran tidak bisa dibaca, walau satu sen pun dari uang tidak bisa diinfakkan, walau satu sujud pun tidak bisa dijadikan untuk amal setelah mati. Kenapa? Karena para ulama rahimahumullah ta'ala mengatakan, kematian maknanya secara bahasa adalah as-sukun, diam, tidak bisa bergerak sama sekali. Sudah mati tidak akan pernah bisa bergerak sama sekali. Ini hakikat kematian yang ketiga. Hakikat memperbanyak mengingat kematian maksudnya adalah setelah mati tidak bisa beramal. Yang ada adalah mengambil ganjaran hasil dari amal selama ini.